Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nurrohmah, NIM B1018029. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai analisis uji asumsi klasik pada data multivariat menggunakan SPSS. Uji asumsi klasik sendiri merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Dalam uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Berikut data yang akan dianalisis: pengaruh lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan. Untuk Y, di sini ada semangat kerja karyawan, X1 lingkungan kerja karyawan, X2 kepuasan kerja karyawan, X3 keterbukaan komunikasi dari atasan. Di sini respondennya ada 40 responden. Untuk selanjutnya, data yang di Excel tadi di copy di sini. Nanti akan muncul seperti ini. Untuk variabel view-nya, ini label, ada keterangan, lalu untuk measure diganti scale. Lalu kita analisis, pilih regression, linear, lalu untuk variabel dependent ini ada Y, lalu untuk X1, X2, X3 ini termasuk variabel independen. Lalu pilih statistik, centang deskriptif, collinearity diagnostic, lalu Durbin-Watson. Continue. Untuk plot, S-receipt ini Y, lalu Z-pred ini X, lalu ini centang, lalu continue. Klik OK. Tunggu sebentar ya. Berikut hasil data analisisnya. Untuk yang pertama ada uji normalitas. Model regresi dikatakan terdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Atau alternatif lain bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk uji normalitas bisa dilihat pada normal probability plot of regression standardized residual. Nah, ini bisa dilihat bahwa titik-titik ini mengikuti garis diagonal. Dengan ini artinya bahwa model regresi ini terdistribusi normal karena titik-titik ini mengikuti garis diagonal. Untuk selanjutnya ada uji multikolinearitas. Tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Untuk uji multikolinearitas ini bisa dilihat pada tabel koefisien. Ini ada collinearity statistik, ada tolerance, dan VIF. Ini bisa dilihat untuk X1 nilai tolerance besar
0,773, untuk X2 0,783, untuk X3 ada 0,986. Lalu untuk nilai VIF-nya untuk X1 sebesar 1,293, X2 1,278, X3 1,014, yang dimana ini X1, X2, X3 nilai toleransinya lebih dari 0,1 dan nilai VIF X1, X2, X3 ini kurang dari 10. Ini menandakan bahwa model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas karena nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Untuk uji selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas bergelombang, melebar, kemudian menyempit pada gambar scatter plot, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Untuk uji heteroskedastisitas ini bisa dilihat pada diagram scatter plot. Ini bisa dilihat bahwa titik-titik ini menyebar di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y, dan ini tidak menunjukkan adanya pola yang jelas, maka model regresi ini dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena titik-titik ini tidak ada pola yang jelas dan titik-titik ini menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Untuk selanjutnya ada uji autokorelasi. Ini dikatakan bahwa tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Darwin-Watson terletak antara DU sampai dengan 4 kurangi DU. Untuk Darwin-Watson bisa dilihat di tabel model summary. Ini bisa dilihat nilai Darwin-Watson sebesar 2,007. Lalu untuk nilai DU itu dicari pada distribusi nilai tabel Darwin-Watson berdasarkan variabel bebas dan jumlah data. Untuk DU sebesar 1,6589. Lalu nilai 4 dikurangi DU sama dengan 2,3411, yang artinya bahwa model regresi ini tidak ada gejala autokorelasi karena nilai Darwin-Watson terletak di antara nilai DU sampai dengan 4 dikurangi DU. Untuk uji selanjutnya ada uji T parsial. Ini bisa dilihat pada tabel koefisien. Ini dikatakan bahwa jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka artinya variabel X berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y. Untuk X1 ini nilai signifikasinya sebesar 0,112, yang artinya lebih besar dari 0,05, dan ini menandakan bahwa X1 tidak berpengaruh secara parsial terhadap Y. Untuk X2 ini nilai signifikasinya sebesar 0,103, yang artinya lebih besar dari 0,05, dan ini menandakan bahwa X2 tidak berpengaruh secara parsial terhadap Y. Untuk X3 ini nilai signifikasinya
0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05, dan ini menandakan bahwa X3 secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. Lalu untuk berdasarkan nilai hitung dan tabel ini dikatakan bahwa jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk T tabel sendiri ini sebesar 2,02809. Ini X1 nilai T-nya sebesar 1,60630 yang artinya lebih kecil dari 2,02809, yang artinya ini variabel X1 tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y. Untuk X2 ini nilai T-nya sebesar minus 1,671 yang artinya lebih kecil dari 2,02809, dan ini menandakan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh secara parsial terhadap Y. Untuk X3 ini nilai T-nya sebesar 4,097 yang artinya lebih besar dari nilai T tabel 2,02809, yang artinya X3 ini berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y. Selanjutnya ada uji F simultan atau bersama-sama. Ini dikatakan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk uji F ini bisa dilihat di tabel ANOVA. Ini nilai signifikannya sebesar 0,001, yang artinya ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya ini dapat dilihat berdasarkan nilai hitung dan tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk F hitung sendiri ini sebesar 7,443, lalu untuk F tabelnya sebesar 2,86, yang artinya F hitung lebih besar dari F tabel. Maka dapat dikatakan bahwa variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.